pernyataan yang disampaikan Kepala BKPSDM bahwa pendataan honorer ini di Juli 2022. Berarti terakhir masa kerja mereka yang untuk mendata masuk di dalam database itu di 31 Desember 2021. Izin Pak Kepala BKPSDM, Pak Asisten 1, data yang diserahkan oleh adik-adik aliansi ini ada yang honor itu dari 2005. Mohon maaf, kami berbicara sesuai data. Bagaimana mungkin honor dari 2005 ini tidak masuk di dalam database? Kasihan, mereka sudah mengabdi terlalu lama. 2005, 2012, 2015, 17, 2016, 2018, dan 2019 itu yang lama. Kalau yang baru 2 tahun, 3 tahun itu ada. Tetapi yang kami lihat ini yang mengabdi terlalu lama. Apa kebijakan yang diberikan pemerintah pada teman-teman aliansi ini? Mereka menuntut keadilan untuk mereka selama ini mengabdi. Mohon maaf, kami tidak berpihak pada mereka, tetapi kami berdiri tengah-tengah, kami bisa melihat bagaimana cerita mereka selama bertahun mereka mengabdi di negeri ini. Bayangkan dari 2005, mereka mengabdi dengan non-database. Berarti selama ini mereka tidak dihargai. Berarti data yang selama ini mereka update melalui akun, kemudian mereka serahkan kepada BKPSDM, berarti tidak didata di dalam database BKN. Itu yang ingin kami tanyakan. Apakah pendataan dari teman-teman aliansi ini pada dasarnya mereka memberikan data ini sesuai dengan akun masing-masing, mendata masing-masing? Apakah data mereka ini tidak diserahkan kepada BKPSDM, sehingga BKPSDM tidak mendatakan data mereka untuk didata ke database BKN, di database BKN. Makanya di sini kita cari solusi. Bagaimana untuk kita pemerintah daerah bisa melihat mereka yang honor terlalu lama. Ini anak-anak negeri yang mereka mengabdi di kampung. Yang data lama ini, yang sudah honor lama ini, kebanyakan itu guru dengan nagas. Jadi bagaimana pemerintah perlu melihat pendidikan sangat dibutuhkan bagi anak-anak generasi muda. Mereka ini mengabdi sudah berapa tahun, tetapi mereka terus berjuang karena ini mereka memperjuangkan untuk generasi muda di negeri mereka sendiri. Mungkin itu pimpinan, waktu saya kembalikan, saya mohon dengan seadil-adilnya pemerintah daerah bisa menyikapi persoalan ini dengan serius, sehingga teman-teman honorer yang sudah lama bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, baik. Begitu, teman-teman yang lain, silakan Pak Wakil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi semua. Shalom. Kita tepuk tangan dulu, Bapak-Bapak. Ini Bu Yo ini sudah merangsang kita untuk pegang nih. Iya. Yang terhormat pimpinan DPRK, yang saya hormati, dan terhormat Ketua Komisi 1, Wakil dan Ibu Sekretaris yang terhormat, juga anggota Komisi 1, Pak Asisten 1, Asisten 2 yang saya hormati, Pak Kepala BKPSDM serta jajarannya, Kapak Portal, Kapak Hukum, ya, dan Ibu staf ahli yang saya hormati, adik-adik dan kakak-kakak aliansi honorer non-database BKN yang saya banggakan. Kalau tadi Bu Yohan mengatakan saya tidak membela mereka, tapi kalau saya membela mereka, Pak, saya ada bersama-sama dengan mereka. Kami ada di sini, mereka lah yang memilih kita. Gitu. Mereka lah yang menentukan teman-teman yang ada di sini, semua itu dari. Terus begitu penjelasan
penjelasan Pak BKPSDM tadi terkait masalah surat perintah Menpan ya tadi. Nah itu dituangkan situ dijelaskan dimulai dari 2021. Ya, yang saya bertanya kalau dijelaskan dari bagian hukum, apakah undang-undang itu lebih rendah daripada surat perintah Menpan itu? Kalau di undang-undang itu menjelaskan masa kerjanya 2 tahun, terhitung dari 2021. Kalau kita mau ambil dari penetapan 2023, undang-undangnya nomor 2023, berarti dia bisa terhitung dari 22. Nah, ini ada sedikit ini. Ini bukan persoalannya bukan ada di PKPSDM, tapi persoalannya ada di surat itu, mengikuti surat perintah itu. Nah, artinya memang persoalan ini kalau kita mau gali Bapak-Bapak terkait masalah aturan, kemudian surat perintah, itu selalu kita akan terbantahkan dengan sebuah persepsi atau analisa hukum. Kami DPR juga, alhamdulillah kami juga belajar semua produk-produk hukum itu. Nah sehingga apa yang disampaikan ini benar-benar untuk kita bersama-sama untuk mencari solusinya. Kalau saya mau ambil sebuah tindakan politis ke pusat, daripada kita pada akhirnya masuk hutan, lebih baik kasih lulus itu jadi BNS. Nah ini jadi soal. Kenapa? Karena kita diuntungkan oleh otonomi khusus. Saya terus terang mohon maaf, saya bagian dari sosialisasi otonomi khusus 2001 kemarin. Saya masih aktivis pada saat itu. Itu pun kita perjuangkan barang ini memang ada yang pro dan kontra. Namun sehingga memang kita harus betul-betul, saya sepakat dengan Pak Wakil mungkin ya, apa yang menjadi tawaran di pusat ini kita harus tegas. Bupati-bupati atau kabupaten lain saja bisa. Papua kenapa tidak bisa? Apalagi Papua adalah kabupaten tertua di Papua. Nah sehingga yang saya persoalkan di sini Bapak-bapak, tidak lagi kita saling menyalahkan. Kalau kita mau bilang saling menyalahkan, data yang diberikan oleh adik-adik ini banyak sekali yang tidak akomodir, sebenarnya mereka punya hak harus diakomodir. Itu banyak sekali Bapak. Kenapa? Saya dari kemarin setiap RTP dengan BKPSDM, mohon maaf Pak Kabar, saya terima kasih, alhamdulillah Pak Kabar sudah ada waktu untuk bersama-sama dengan kami. Selama ini Pak Kabar sibuk keluar, artinya pada saat diundang tidak pernah ada tempat. Gitu. Selalu staff-staffnya atau bidang-bidang ini, sehingga mereka ini menyampaikan tidak takut-takut juga kayaknya, karena punya kewenangan adalah Pak Kabar. Nah, kalau saya lihat dari tadi itu database seluruh totalnya berapa? 1.221 ya Pak? Yang lolos? Sisa sekarang 98 berapa ya? 9? 9? Sekarang 928. Sekarang? Sisa. Karena yang sisanya. Kemudian yang apa? Yang lolos 300 lebih ya kemarin? Ketika kan? 325. Nah, kemarin yang dikasih ke kita, sisa database itu 556. Betul tidak Pak? Yang 556 itu tidak termasuk yang kemarin tidak lolos. Kalau yang 926 ini termasuk yang lolos kemarin. Ya. Nah, tadi kan totalnya 1.221. Yang lolos 325. Yang untuk 2024. 2004 ya kan? Iya kan? Yang lolos ini tadi Pak Wakil mohon maaf, mulai dari 2021, 2022, Ya. 2023, yang terakhir kemarin 325. 325 dari 1.221 itu Iya, totalnya. bukan itu saja. Bukan itu saja. Yang- Berarti ada tambahan. Jadi Saya bingung juga nih. Tunggu dulu. Total database. Ya, total database yang diajukan dari tahun 2021 itu, ya, 2022 itu 1.221. Iya. Nah, dari 2021 yang lolos sampai dengan kemarin terakhir itu berapa? 325. Itu maksudnya. Tidak. Dari Berarti ada 2 kali tahap. Bagaimana? Empat kali.
kali. 4 kali. Totalnya berapa kalau 4 kali? 4 kali itu kan saya mohon maaf untuk totalnya tidak. Tapi kondisi sekarang itu termasuk yang pada waktu itu sisa 928. Ini yang saya perlu pertanyakan Bapak Kabar. Artinya data ini kalau totalnya 1221, kalau ada 4 kali pengangkatan, itu rincikan yang satu kali, yang pertama berapa, kedua berapa, tiga berapa, empat berapa. Kalau saya hitung dari total itu yang Bapak sampaikan yang lolos ke 3K kemarin 325 tidak sinkron dengan data 2021 ini. Yang laporannya sisanya 99 berapa, 900 berapa itu? Nah, 928 itu termasuk yang lolos tahap 1. Jadi jangan lagi kita masukkan ke dalam, artinya yang sudah lolos. Yang saya maksud saya itu database. Yang saya pertanyakan adalah 556 yang disampaikan kepada kami laporan pertama itu. Iya, jadi Itu. sisa Berarti sisa sekarang itu 556 yang ada database. Yang itu, nah itu yang saya tanyakan. Kalau Bapak sampaikan bahwa ini sisanya, saya bilang ini tidak ini Pak. 556. Ya, itu yang perlu kami jelaskan. Nah, artinya begini Bapak, dari data yang kami miliki ini, kalau Bapak bilang dari 21, saya tidak bicara yang masalah 2012, 2005, tidak. Jangan sampai kalau kita bilang begini, nanti Bapak udah bilang lagi SK dari instansi terkait yang keluar. Yang patokannya kita adalah undang-undang ini harus SK Bupati. Saya tidak seperti itu lagi Bapak. Tapi saya mau coba lihat data yang saya pegang ini, dinas pariwisata, kemudian pendidikan juga banyak, kemudian kesehatan juga banyak. Ini rata-rata 2001 SK-nya. Saya ambil contoh salah satu saja Bapak ya. Ambil contoh saja nih. Askari Iqbal Hindol. SK honornya 810 garing 014 garing 002 garing buk strip fakfak FF ya garing angka nomor 12 garing 2021. Tanggal Pak. Ya, saya tidak melihat tanggal Pak, karena kan per 31 Desember kan 21. Ya, artinya bahwa terhitung 2021. Nah kalau sini September 24 September ya, maaf, di sini tidak tanggalnya. Tetapi kan SK terhitung 2021. Saya tidak melihatnya punya tanggal tidak ya, karena kita mengacu pada Undang-Undang 2020 itu. Ya, 2023. Nah ini. Kalau kita mau bahas kayak pasal per pasal, mari kita bahas pasal Pak. Khusus begini. Saya tidak mengacu pada surat perintah Menpan tidak. Gitu. Kalau misalnya perintah Menpan kita bantah dengan sikap politis Pak. Gitu. Nah sehingga yang kami harapkan bahwa Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, kita di sini ya, adik-adik juga ya, kita di sini untuk mencari solusi. Tadi saya sudah diskusi, saya Pak Ketua sempat diskusi itu di ruangan khusus dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati pada saat selesai paripurna tadi. Itu beliau sudah menyampaikan kita akan sama-sama untuk ke Jakarta, ke Menpan, ya, untuk kita sikapi ini. Kalau mengacu kita memang tetap tuntutannya mengacu pada Undang-Undang 2020. Memang di dalam notulensi Bapak tadi ini, bahwa saya baru terima, ini ada menyampaikan bahwa semua apa yang disampaikan oleh Menpan itu mengacu pada regulasi undang-undang. Kita sepakat regulasi undang-undang Pak. Gitu. Tapi yang kita mau bagaimana nasib adik-adik kita, terutama yang memang sudah masuk dalam database, harus masuk dalam database, maka kita harus perjuangkan. Dan itu menjadi satu kebijakan pemerintah daerah. Untuk mari kita sama-sama coba untuk tim, kemudian kita bertemu, nanti mungkin sampaikan di rakyat besok ya Pak ya, salah satu materi ini, kemudian kita bentuk tim untuk ke Jakarta. Nah kebetulan nih teman-teman pusat Jakarta ya besok ya, ada Menpan juga ya, gitu. Ya, itulah. Paling tidak Bupati sengaja ini, kita selesaikanlah persoalan ini. Kita akan sama-sama berjuang, kita sama-sama menyampaikan. Kalimat terakhirnya adalah daripada mereka masuk hutan, tapi kamu obor dia. Gitu. Iya Pak. Kan bagaimana Bapak? Loh, di Papua lain bisa mau masuk hutan bisa. Nah ini Bapak, ini kita masuk dalam satu topik khusus.
Iya Bu Pusap ya. Saya kira tidak ada yang tidak bisa diminta, dikasih kalau diminta untuk wilayah Pulau. Yang penting jangan satu itu saja. Iya Bapak Dewi. Gitu. Baik Bapak Ibu, adik-adik, saya harap adik-adik juga bersabar. Kita sedang mencari solusi bersama untuk bagaimana kita mengakomodir. Nah, saya tidak melihat ini masa kerja SK 2022, 2021, 2023 tidak. Kita perjuangkan dulu. Gitu, perjuangkan dulu. Kalau dia lolos semua, alhamdulillah. Ini kan cuma 1221. Iya kan? 1226 kan? Yang ada dimasuk data di kita ini. Nah ini data saya pegang Bapak. Sehingga saya berani berbicara seperti ini. Kemarin saya berkali-kali meminta data dari BKSDM, tidak pernah saya terima. Kalau memang sudah kasih ke teman-teman di Komisi 1, tapi sampai saat hari ini, saya belum pernah terima data itu dari BKSDM. Di meja saya pun tidak ada. Nah, ini data-data ini, mudah-mudahan bisa dipertanggungjawab data ini ya. Siap. Adik-adik? Siap. Ini tidak ada rekayasa toh? Kalau tidak ada rekayasa, 2001 banyak sekali Pak. Gitu. Saya tidak melihat tanggalnya Pak, saya lihat tahunnya saja. Gitu. Karena dia terhitung itu adalah masa kerja 2021 SK 2001 sampai sekarang hari 2004 kemarin. Karena perintahnya kan tidak boleh mengangkatan honorer ada dulu. Pada saat Januari 2005 kan, tidak boleh mengangkat honorer baru. Gitu. Betul ya Bapak? Betul. 2005 ya, tidak boleh kan? Kalau 2004 ada kebijakan kan waktu itu. Gitu. Saya ikuti itu juga Bapak. Jadi mari tawaran kami, tim segera terbentuk. Kemudian materi ini akan disampaikan oleh Bupati di rapat kerja Bupati. Nah kemudian tim ini juga bersama-sama mungkin dengan DPRK untuk kita bersama-sama coba konsultasikan dan sampaikan tawar-menawar ini kepada Menpam. Itu, saya yakin bahwa Bapak yang BKSDM punya pengalaman, punya juga pengalaman yang hal seperti ini. Itu pasti banyak solusi lah. Barang yang tidak bisa saya kamu bisa bikin, mau terus tutup lagi lah, ya kan? Barang tidak bisa kamu bisa bikin. Nah itu artinya kita harus betul-betul punya semangat sama-sama untuk memperjuangkan mereka. Itu saja dulu. Semangat kita untuk memperjuangkan mereka, berapapun jumlahnya. Insya Allah data penduduk Pak ini 2007 sudah bisa ada penambahan, sehingga data transfer dana dalam itu bisa naik juga lah. Nah kita persoalkan masalahnya kan sudah budget pegawai sudah 38%, ya mandatorinya 30% maksimal. Nah ini juga yang harus kita pikirkan. Salah satu solusi adalah untuk bagaimana penduduk kita harus tambah menjadi 100.000 lebih supaya ada kebijakan transfer dana daun. Nah kemudian PAD juga kita harus sama-sama berjuang untuk bagaimana PAD bisa naik. Dan kemudian saya sarankan buat adik-adik yang punya semangat buat ini cuma saya sampaikan saran saya. Ini putusan ada di adik-adik orang bahwa FAK ini sebentar lagi kan sampai 2007, 2008, 2009 ini kan ada investasi yang masuk yang cukup besar, gitu. Jangan sampai ada penerimaan karyawan yang cukup banyak, ada yang sudah masuk di database, ada penyesalan sebenarnya, gitu. Ya, masuk dalam B3K, kemudian gajinya berapa B3K? Satu dengan tunjangan hampir 3 ya? Iya 3 ya Pak? Tergantung golongannya. Dengan golongan itu. Nah kalau di sana perusahaan besok itu ya gajinya besar Pak. Itu. Nah ini cuma saran supaya yang tidak mau bisa kalau masih ada yang tidak bisa diperjuangkan atau tidak lolos seandainya ya kalau kita berjuang besok ya bersabarlah gitu. Bupati kita ini sudah cukup visioner untuk bagaimana bisa memperjuangkan itu. Nah ini, itu saja dari saya, pimpinan rapat, mungkin teman-teman lain mungkin bisa ada solusi. Yang saya itu, tim tetap terbentuk Pak, harus terbentuk dan kemudian kita sama-sama perjuangkan itu. Persoalan hasilnya nanti urusan nanti, yang penting kita berjuang dulu.
Ya Bapak ya, Pak Sisir ya, gitu. Siap di saya dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Baik, terima kasih Pak Wakil. Selanjutnya, teman-teman Komisi 1. Ya, ada pimpinan Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Papua, Pak Ketua, Pak Wakil, Ketua Komisi, Ketua dan Sekretaris, teman-teman anggota Dewan di Komisi 1, yang saya hormati juga Bapak Asisten 1, Asisten 2, beserta para BKPSDM, terus staf ahli bupati, Bapak Wortal, bagian hukum, dan staf yang hadir, yang saya hormati, saya sayangi dan banggakan, adik-adik, kakak, saudara-saudari, non-database yang honor dengan masing-masing waktu yang ada. Baik, pertama di kesempatan ini saya mau sampaikan, pertama soal nilai dan etis. Begitu. Kenapa saya sampaikan itu? Kalau kita bicara nilai, maka kita akan bicara tentang karya, jasa dari setiap orang yang berkarya di hidup. Maka setiap orang yang membawa dirinya masuk bekerja sebagai pelayan publik di dalam pemerintahan dengan karya dan keringatnya harus dihargai. Pertama kita bicara nilai itu dulu. Baru kemudian kita bicara yang lain. Kemudian berikut, bicara soal tanggung jawab. Itu kedua. Bicara tanggung jawab, yang ada ini kan di bawah bupati, wakil bupati, sekda, kepala-kepala dinas dan seterusnya. Artinya, yang honor ini adalah bagian daripada personelia pemerintahan Kabupaten Papua. Maka mestinya kalau hari ini kita bicara data, maka datanya harus fix. Tidak bisa tidak. Kenapa? Karena yang kerja ini bukan mereka kerja di perusahaan Kodeko di Serui atau perusahaan triplex yang kemudian tutup di Karas itu. Kan bukan. Seperti tadi Pak Wakil sampaikan data ya. Ini beda dengan apa yang disampaikan. Dengan demikian saya mau katakan bahwa BKPSD tidak profesional dalam mengolah data pegawai. Lalu kemudian kedua, lari dari nilai tadi. Karena di data ini juga ada yang 2023, ada di data pangkalan BKN 2022. Iya, bahkan 2023. Kita bisa tunjukkan bukti. Kenapa mereka bisa, yang lain tidak? Masalahnya ada di situ. Kalau toh 2022 saja yang masuk dan yang di atas itu kalau tidak, orang tidak akan tutup di sini. Dia akan menerima itu dengan memang karena tidak ada. Masa ada yang baru honor 1 tahun lebih dia bisa masuk. Kita yang sampai 3 tahun tidak. Itu menjadi persoalan. Lalu kemudian yang berikut.
hari ini dituntut untuk kemudian memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Lalu dari eksekutif dan legislatif kita kumpul di sini. Maka pilihannya harus cari solusi. Ada 3 tuntutan yang kata Ari Duran, saudara aliansi honorer non database sampaikan. Tinggal kita lihat dan pilih saja yang mana yang nanti kita mau lalui jalannya. Kalau tadi Bapak Wakil Ketua 2 sampaikan bahwa coba kita pilih poin beberapa ketiga ya, yang bicara tentang kita bentuk tim, lalu kemudian memperjuangkan ini di pemerintah pusat. Bila kita semua berpikiran kembali ke nilai yang tadi, bahwa setiap orang yang berkarya harus diperhatikan karyanya. Tadi itu yang 2000 berapa? 15 kan? 2005 dan seterusnya. Itu telah mendefinisikan bahwa terlepas dari kita sebagai pemerintah, tapi kita sebagai anak-anak adat, kita sebagai orang beragama, tidak menempatkan nilai itu secara baik. Seperti itu. Dulu 2018 ini kita juga ikut demo. Saya pegang megafon di depan itu apa? Kantor bupati. Waktu saya suruh anak bawa bahan bakar di situ. Nanti tanya Mujusam. Tapi kemudian itu bagian dari hal yang kita refleksikan. Lalu kemudian hari ini apa yang harus kita buat? Benar, negara, pemerintah itu ada aturan. Tapi kondisi hari ini pun juga, pemerintah itu sendiri tidak bisa jalan maksimal karena personalia, butuh sejumlah personalia yang cukup baik. Saya kasih contoh kesehatan. Itu loh sudah yang masyarakat lebih baik. Itu kemarin baru di RSUD itu, karena pegawai pulang. Dan seterusnya. Kalau kita sepakat bahwa nanti ada tim, lalu kemudian ada tindakan selanjutnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil, sempat bicara dengan Bapak Bupati dengan wakil tadi, maka itu solusi yang kemudian nanti kita bisa lalui sama-sama. Seperti itu. Akhir kata, saya menyampaikan banyak terima kasih untuk kebersamaan kita semua, dan saya usul bikin tim dan kita kerja. Terima kasih. Kalau saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Wakil. Kemudian teman-teman yang lain, ada Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih pimpinan rapat dan juga selaku Sekretaris Komisi 1, pimpinan DPRK FAK yang kami hormati, Pak Ketua Komisi 1, Ibu Wakil, rekan-rekan Komisi 1, Pak Sten 1, AS 2, Kepala BKPSDM dan rekan-rekan, dari Ortal dan juga dari hukum, saudara-saudari dari aliansi non-database yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, tentu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Pertemuan ini adalah kedua kalinya. Setelah kemarin kita sama-sama di bawah. Atas permintaan saudara-saudari, kami tindak lanjuti dan hari ini kita duduk juga sama-sama di sini. Tentu ada dua mekanisme di dalam lembaga ini yang kita gunakan. Kalau rapat dengar pendapat, maka yang datang itu harus lengkap dengan data-data. Tapi karena dari awal surat yang masuk dan juga tuntutan ini adalah
disampaikan tadi, bahwa kita datang dulu kemudian kita cari solusi sama-sama, maka harapan kami tidak ada perdebatan yang berlebihan di sini. Karena dari awal tadi kita sudah sepakat bahwa ini adalah duduk sama-sama, kemudian pemerintah dan saudara-saudari duduk untuk mencari solusi sesuai dengan 3 tuntutan yang saudara-saudari kasih masuk ini. Untuk itu ada beberapa masukan yang mungkin perlu saya sampaikan, karena nanti akan dibentuk tim pemerintah daerah bersama-sama dengan legislatif, Komisi 1, dan juga tadi kalau tidak salah dengar itu nanti ada perwakilan juga dari teman-teman aliansi. Dalam pertemuan nanti di Kemenpan itu, dalam pertemuan itu baik kita sampaikan secara lisan dan juga kita bentuk dalam tertulis, sehingga mereka juga dari kementerian juga jawab secara tertulis. Itulah dasarnya kita pakai untuk kemudian kita berikan jawaban terhadap teman-teman aliansi ini. Kalaupun yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil bahwa nanti kalau kita sampaikan kemudian tidak diakomodir di Jakarta, maka kita bisa saja melakukan hal-hal yang di luar dari ketentuan-ketentuan hukum. Itu bahasa-bahasa teknis secara politis nanti kita sampaikan di sana, dan itu ruangnya orang politik. Kalau ruang pemerintah secara normatif, secara hukum, ya harus ikut jalur itu. Nah itu. Kemudian yang kedua itu sama halnya dengan rapat kerja Bupati se-Papua Barat tadi. Harus melahirkan satu rekomendasi khusus terkait dengan semua tenaga honorer yang tidak masuk dalam database. Itu harus rekomendasi. Sehingga rekomendasi itulah yang jadi rujukan untuk kita tuntut ke Jakarta. Itu yang kedua. Yang ketiga itu, yang ketiga yang saya sampaikan tadi, itu dalam tim itu kami merasa perlu juga teman-teman aliansi ini ikut. Sehingga di sana mereka juga bisa mendengarkan langsung. Sehingga jangan kemudian terkesan antara pemerintah dan juga legislatif yang di sana, kemudian kembali ke sini tidak ada hasilnya, nanti ada opini-opini yang berkembang segala macam. Nah itu yang kita jaga. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dari kita semua di dalam ruangan ini. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Begitu, teman-teman Komisi 1 silakan. Syarat konkret dari Iya, silakan. baik, saran konkret dari saya, pimpinan, untuk tim segera membentukkan tim percepatan pengusulan honorer dan dengan melibatkan kami Komisi 1 untuk sama-sama ke BKN untuk kita bawa data yang belum masuk di dalam database BKN, sehingga kita sama-sama berjuang sehingga anak-anak yang tidak masuk dalam database BKN bisa kita mengakomodirkan untuk masuk dalam database BKN. Kalau bisa dikembalikan. Baik, terima kasih Bu ya. Silakan Ibu Tasmiati. Baik, terima kasih pimpinan rapat dan sekaligus sekretaris Komisi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPRK yang kami hormati, rekan-rekan komisi, Pak Ketua Komisi, Ibu Sekretaris dan Ibu Wakil Komisi 1, rekan-rekan anggota, Bapak Ibu tamu, Bapak Asisten 1, Bapak Asisten 3, dan Ibu staf ahli, serta rekan-rekan dari hukum dan portal ya, baik. Kemudian yang kami hormati, kami banggakan dan kami apresiasi adik-adik pejuang ya untuk masuk dalam database. Terima kasih karena beberapa waktu datang ke
membawa aspirasi dalam situasi yang damai, tidak anarkis dan lain sebagainya. Bapak Kepala BKPSDM, izin, kami ini mitra kerja Bapak di Komisi 1 ya. Kami minta agar kami juga dihargai, Pak. Selama ini terus terang tidak terjalin sinergitas komunikasi yang baik antara kami dengan BKPSDM. Ada beberapa kegiatan yang tadinya salah satu perjalanan kami janjian untuk bertemu di BKPSDM untuk menyelesaikan beberapa persoalan, tapi ke Kemenpan kemudian Bapak tidak menepati janji, kemudian tidak mengkonfirmasi. Maksud kami bagian-bagian ini perlu adanya komunikasi yang baik. Kemarin juga sebelum kami menerima adik-adik demo, kami sempat komunikasi, menelpon, Bapak juga tidak angkat. Maksud kami, boleh dicek Pak Ketua Komisi, kemarin sempat menelpon, maksud kami, tolong hargai kami juga untuk bagaimana mencari jalan terbaik untuk adik-adik ini. Baik, terlepas dari itu, saya pertama menyangkut honorer ini, hot database. Pertama, honorer yang guru-guru ya. Saya kira mereka ini penting juga untuk diperjuangkan. Kemudian nakes, sesuai dengan yang disampaikan Pak Wakil bahwa di rumah sakit saya ada Pak beberapa waktu 2-3 malam itu memang agak ribut karena pasien banyak, kemudian tenaganya tidak ada. Sampai ada ada jenazah yang harusnya mungkin ada nakes beberapa di situ untuk mungkin mengawal atau mendampingi, itu tidak ada, dan keluarga itu tidak terima begitu ya. Artinya hal-hal ini kita sebenarnya harus kita hindari juga sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu. Kemudian yang terakhir, kami juga minta terkait honorer yang tidak terdaftar di database. Mungkin ada honorer dari pekerjaan umum, dinas pekerjaan umum yang menangani terkait sampah dan lain sebagainya. Pak, ini penting karena mereka, kita akui atau tidak bahwa sampah-sampah di jalan kalau bukan karena mereka itu tidak akan bersih dan lain sebagainya, dan ini sangat mengganggu. Saya kira mungkin itu untuk menjadi perhatian. Waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Resmiati. Kemudian Bu Erni silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat siang. Jangan tegang ya. Ya, tapi bagaimana kita pikirkan untuk mencari solusi. Yang terhormat Ketua DPR Kabupaten Papua, yang terhormat Bapak Wakil 2 dan Bapak Wakil 3 DPR Papua, yang terhormat Ketua Komisi 1, yang terhormat Ibu Pimpinan Rapat sekaligus sebagai sekretaris, yang terhormat teman-teman Bapak Ibu anggota Dewan, yang saya hormati asisten 1 dan 2 ya, perwakilan dari Pak Seda, dari Kepegawaian, kemudian dari Otal dan Hukum, dan saya banggakan adik-adik penyampaian aspirasi tentang honorer. Nah, di sini setelah saya mendengar semua masukan atau arahan dari dua belah pihak, yaitu pemerintah dan kemudian dari legislatif, di sini mungkin saya lebih fokus ke data non database yang tidak masuk dalam database, maksudnya yang tidak masuk dalam database, artinya yang honor. Nah, setelah saya kaji di sini kan ada yang dikirimkan oleh adik-adik bertanggal 14 kemarin, itu terhitung 1.261. Nah, dari kepegawaian sendiri, sisanya
928 yang tidak masuk dalam database. Oh, 2000 ya? 2024. Artinya berarti selisihnya sangat jauh ya dengan adik-adik aliansi punya masukan. Nah, ini mungkin jadi catatan dari saya untuk kepegawaian. Jadi ini kan sebentar lagi kita akan ketemu bersama setelah kelompok semua akan kita buat eksekutif maupun DPRD. Artinya bahwa yang honorer ini yang terdapat di masing-masing SKPD itu harus saya tahu. Supaya kita bisa tahu, jangan sekarang gelondongan. Karena kan kita sekarang gini Pak, database ini yang seharusnya kadis-kadis itu yang harus masukin adik-adik ini. Benar tidak adik-adik? Nah, kasih masuk database, jadi kita tidak bisa salahkan siapa-siapa di sini. Itu kalau menurut itu. Jadi nanti dari kepegawaian saya minta bahwa database itu harus ada untuk kita komisi 1. Itu juga pegangan, jadi kita tidak pegang data abal-abal lagi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, ini kita rapat di sini mencari solusi. Berarti aspirasi dari adik-adik ini 3 poin ini, bagaimana caranya sehingga mendapat solusi mereka, kan seperti itu. Nah, tetapi dalam kesempatan siang hari ini, kita masih membentuk antara pemerintah daerah dan DPRD untuk mencari solusi ini ke Jakarta, kan seperti itu. Nah, harapan saya kita kaji baik aturan, kemudian peraturan yang sudah diatur di atas itu juga perlu kita lihat baik. Nah, itu mungkin catatan-catatan saja. Jadi mungkin kita lebih bertegas dengan 3 poin permintaan dari adik-adik. Ya, mungkin itu saja dari saya. Pak Ibu Sekretaris, mungkin waktunya saya kembalikan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wakil Ketua Komisi 1. Kemudian saya ada sedikit Pak Kepala BKPSDM. Ini terkait dengan kalau saya lihat salah satu tuntutan kemarin di teman-teman aliansi ini adalah terkait dengan sebentar nanti mereka akan mengikuti tes P3K ya, yang Tahap 2. Iya, tahap 2 ya, yang itu non database. Iya, yang ikut tes ini kan non database ya. Tapi kemarin itu adik-adik itu ada yang menyampaikan bahwa kalau mereka tidak masuk dalam database maka mereka tidak diikutkan. Itu benar atau tidak? Tidak ya. Ya, berarti ada harapan ya adik-adik bahwa teman-teman bisa ikut tes besok untuk P3K. Dan kemudian satu lagi Pak, tadi P3K harus database bisa ikutkan. Bagaimana bisa? Saya langsung jawab. iya, coba dijelaskan biar teman-teman semua tahu ya. Bisa ikut tes langsung. Nah, makanya nanti saya minta penjelasan dari Bapak atau Saya jawab Bapak ini dulu ya. BKPSDM ya, Bapak. Ya, ini dulu ya. Terima kasih. Untuk P3K, kuota kita tahun 2024 itu sebanyak 850, terdiri dari nakes 250, guru 250, teknisnya 350. Tahap 1 kemarin sudah selesai tes, yang lulusnya 325. Berarti itu yang masuk pangkalan data, masuk database. Sisanya kuota 525 itu yang adik-adik ini mohon maaf, itu aturannya 2 tahun masa kerja. Ini sudah ada petunjuk, sudah ada perintah dari Kanrek bahwa tim yang akan tes nanti itu
tanggal 23 dan 24. Jadi 2 hari sebelum mereka sudah tiba di Fakfak. Jadi untuk proses yang tahap 2 ini sudah tinggal tes, Ibu. Sudah tinggal tes. Jadi tadi Ibu bilang yang masuk database itu keliru. Database sudah selesai. Yang database itu yang kemarin tidak ikut tes, itu bisa untuk yang tahap 2 ini. Itu tidak begitu banyak. Tapi yang sekarang terakhir yang masuk di kita yang siap tes itu sebanyak 651. Nah, nanti ada jadwalnya lengkap kita 5 hari. Nanti kita 5 hari itu dari yang sisa yang ini yang daftar itu kita yang sudah terdaftar itu 651. Jadi tadi mohon maaf Ibu Sekretaris itu kurang tepat. Begini Pak, ini kan teman-teman kembali menyampaikan terkait dengan ketidakpahaman entah seperti apa. Mereka beranggapan bahwa kalau mereka tidak masuk dalam database berarti tidak bisa dinyatakan lolos mungkin pada saat ikut tes. Makanya saya minta penjelasan dari Bapak seperti apa. Kalau tadi Bapak jelaskan bahwa ini yang non database yang boleh ikut tes kan besok, berarti kan teman-teman bisa dengar kan, teman-teman tetap ikut tes dan kemudian ya kalau yang lulus berarti nasibnya baik dan kemudian yang tidak lulus berarti harus bersabar. Seperti itu Pak. Iya, jadi saya minta Bapak menjelaskan sehingga mereka paham gitu. Iya. Adakah aturan yang jelas yang menyatakan bahwa seperti Pak Kepala BKPSDM sampaikan yang sudah 2 tahun walaupun datanya belum ada di dalam data pangkalan database BKN itu bisa ikut tes? Bisa. Ada aturannya. Ada aturannya? Ada. Jamin? Ada. Kriterianya ada tidak? Ada. Bisa dengar ya? Nanti kita ikuti semua baik. Waktu saya kembalikan. Seperti itu Pak, saya mau dengar Bapak sendiri menyampaikan hal ini. Kemudian teman-teman dengar, karena salah satu penyampaian mereka kemarin itu adalah masalah ini, bahwa mereka beranggapan mereka tidak masuk database, kemudian mereka tidak bisa ikut tes dan boleh mungkin ikut tes tapi nanti tidak lulus. Itu yang menjadi pikiran bagi mereka. Makanya saya tanya, pimpinan Pak, seperti itu. Itu sih, sebentar, satu Bu. Dan kemudian tadi Bapak sudah sampaikan sesuai dengan aturannya bahwa mereka bisa ikut tes. Dan teman-teman bisa dengar bahwa kalian tetap ikut tes seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BKPSDM. Seperti itu Pak. Bu, saya klarifikasi ya. Iya, yang bisa ikut tes itu kan dalam aturannya honor minimal 2 tahun. Jadi saya mau sampaikan bahwa untuk yang bisa ikut tes itu progresnya sudah sampai tinggal tes Ibu. Jadi jangan sampai dengan yang data 2024 itu, kan yang ada itu 2024. Dari 2024 itu ada persyaratan yang 2 tahun, ada juga tidak sampai 2 tahun. Contoh, kalau SK 2023 berarti dia tidak bisa daftar. Artinya supaya jangan sampai adik-adik ini, saya belum jamin bahwa mereka yang ada ini, mereka honor 2000 sudah 2 tahun. Terus pada saat pendaftaran itu mereka daftar atau tidak. Sebab sekarang prosesnya sudah tinggal tes. Sudah tinggal tes. Jadi tesnya itu yang saya bilang tadi itu. Jadi jangan sampai saya bilang ini benar. Oh, kita bisa daftar, tidak. Pendaftarannya mulai dari November. Artinya supaya jangan tidak semua yang 2024 di data kami itu bisa ikut tes. Yang bisa itu dia SK-nya 2 tahun berturut-turut.
terus dia daftar, dia harus daftar. Jadi yang tinggal mau sekali lagi yang nanti tes nanti itu yang ada di kami itu 651. Demikian. Interupsi pimpinan. Baik, mungkin saya mau tanya kepada BKPSDM. Tadi Bapak paparkan, terus yang ingin saya tanyakan, kota untuk tahap kedua P3K ini berapa? Jadi kuota itu kan saya bilang tadi, kuota ini 850. Tidak dipotong dengan tahap pertama? Tidak. Oke, tahap pertama 8, tahap kedua ini 850. Tidak Bu. Kuota formasi 2024 untuk P3K itu 850. Yang tahap 1 itu diperuntukkan untuk masuk pangkalan database. Oke. Itu yang pangkalan database. Oke, paham. Mereka sudah selesai tes, sekarang NIP-nya sudah ada. Oke. 325. Kalau kita kurangi 850 dikurangi 325, sisa 525. Inilah tahap 2 yang apa nih? Yang di luar database yang 2 tahun ke atas itu. Oke, selanjutnya kalau yang kemarin tes tahap pertama tapi mereka masuk di dalam database tapi mereka tidak lolos. Terus apakah di tahap kedua ini mereka lolos apa tidak? Tidak bisa. Maksudnya tes lagi? Tidak bisa. Tidak lolos. Tidak bisa. Yang saya ingin tanyakan kriteria penilaian dalam hasil penilaian dari P3K ini apa? Apakah perankingan atau upgrade atau lain supaya kita bisa sama-sama terbuka? Penilaiannya itu bagaimana? Dari BKPSDM? Ibu mohon maaf, penilaian bukan dari BKPSDM. Itu yang pertama. Ini nasional dari pusat. Jadi kalau untuk P3K itu ranking. Ranking itu per jabatannya beda. Jangan sampai saya bilang ranking yang di BKPSDM dengan yang di Setuan itu sama. Saya kasih contoh. Di Setuan ini cuma 1. Dia nilainya cuma 300. Sedangkan di BKPSDM 1 juga ada nilai 400. Kan 1 saja. Tapi yang 400 itu tidak menutupi yang di Setuan. Setuannya Setuan sendiri, BKPSDM sendiri. Kalau passing rate itu CPNS. Jadi ranking terus ini pusat, bukan BKPSDM. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kami dari bagian legislatif dan juga eksekutif sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan tuntutan daripada teman-teman aliansi. Begitu kami berikan kesempatan juga kepada teman-teman aliansi, tapi saya berikan kesempatan kepada tiga orang. Boleh ya, 3 orang untuk menyampaikan. Kemudian saudara-saudara menyampaikan, tolong sebutkan nama, kemudian biar kami tahu namanya masing-masing dan bisa menyampaikan apa yang menjadi pertimbangan daripada teman-teman setelah mendengar apa yang disampaikan oleh eksekutif. Seperti itu. Waktu saya berikan 3 orang ya. Izin pimpinan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ketua DPRK, kemudian yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 1 beserta Ibu Wakil Ketua dan Ibu Sekretaris Komisi, kemudian para unsur pimpinan DPR yang berkesempatan hadir yang sungguh kami hormati dan kami banggakan, dan seluruh anggota DPR yang hadir yang sungguh kami hormati dan kami banggakan. Yang kami hormati pula Bapak Asisten 2 yang mewakili Pak Sekda, kemudian yang kami hormati Pak Asisten 1 Bapak Kepala BKPSDM, kemudian dari bagian portal beserta seluruh jajaran dan juga bagian hukum
yang sungguh kami hormati dan kami banggakan, juga teman-teman aliansi honorer non-database Kabupaten Fakfak yang hadir pada kesempatan hari ini yang sungguh kami hormati dan kami banggakan. Ya, saya langsung Pak, saya lebih sepakat, kami dari aliansi honorer lebih sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Asisten 1. Artinya, lebih bagusnya kita di sini. Tolong sebutkan nama. Oh ya, siap. Nama lengkap saya Saifuddin For SH. Ya. Ya, saya honor di Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak dari tahun 2021. Ya, langsung saja Pak, izin pimpinan, saya lebih bersepakat, kami teman-teman honorer mewakili seluruh teman-teman honorer non-database ini lebih bersepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Asisten 1 Pak, terkait dengan kita di sini tidak usah lagi bicara regulasi, karena kita di sini lebih bagus berpikir terkait dengan kebijakan dan langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Fakfak yang sungguh kami hormati dan kami banggakan, rujukan yang tadi Bapak sampaikan itu turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pak. Undang-undang itu sudah tidak berlaku Pak. Keduanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 itu sudah membatalkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pak. Itu yang tertulis di dalam masa kerja minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun Pak, ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kalau kami menggunakan rujukan itu, maka itu kami bisa lebih gila lagi Pak, karena kami merasa hak kami diperkosa habis-habis Pak. Kalau menggunakan dasar 1 tahun Pak, kalau menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Tapi hari ini kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pak, ini tertuang di dalam bahwa minimal masa kerjanya 2 tahun. Makanya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu ada larangan keras untuk kepada pemerintah daerah dalam hari ini provinsi maupun kabupaten untuk mengangkat lagi honor baru di tahun 2025 terhitung Januari 2025 Pak. Itu bunyinya. Nah, sementara honorer yang sudah ada itu dilakukan penataan. Itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, sehingga kami lebih bersepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Asisten 1. Kalau kita bicara undang-undang Pak, kami merasa juga hak kami diperkosa Pak, dihancurkan oleh BKPSDM Kabupaten Fakfak Pak. Sistem perdataannya seperti apa sehingga kami yang kemudian masa kerjanya sudah lebih ini tidak terdata di dalam database BKN Pak. Kalau mau marah kami marah Pak. Bapak, mungkin Bapak baru kenal saya Pak. Kalau mau saya bongkar ini barang ini lebih rumit Pak. Anak-anak bisa menghakimi Pak. Saya yang menginput data di tahun 2020 Dinas PUPR itu untuk mengusulkan ke BKPSDM Pak, yang dibawa dalam bentuk soft copy maupun hard copy Pak, yang terkait dengan pendataan untuk masuk di dalam database BKN di tahun 2022 itu Pak. Data saya masih tersimpan rapi di dalam laptop Pak. Kalau mau saya print, saya akan buktikan Pak. Waktu itu Ibu Sekretaris Dinas PUPR yang mengantar Pak. Jadi jangan kita bicara poin itu lagi. Hari ini kita bicara bagaimana teman-teman seluruh honorer non-database ini bagaimana bisa masuk di dalam database BKN. Karena pintu masuk P3K itu adalah terdata di dalam database BKN. Kemudian yang berikut Pak, terkait dengan batas minimal 2 tahun untuk mengikuti seleksi. Sejak kapan ada sosialisasi kepada kami Pak? Selama ini tidak ada sosialisasi Pak, sehingga kami yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun ini tidak tahu tentang bagaimana syarat untuk kemudian harus kita daftar manual di sana terkait dengan menunjukkan bukti SK bahwa kita bekerja sudah 2 tahun.
Tidak ada sosialisasi itu kepada kami, Pak. Sehingga sampai dengan saat ini kami tidak tahu tentang itu. Mohon Pak, kita hari ini bicara kebijakan. Kami minta, hari ini kami Aliansi Honorer Non-Database Kabupaten Fakfak datang di sini dengan 3 tuntutan itu, Pak. Masuk di dalam database BKN adalah harga mati kami, Pak. Kalau kita bicara regulasi ini tabrak kiri kanan. Teman-teman yang kemudian sedang mengikuti seleksi tahap 2 pun mereka ada menitik juga keresahan mereka untuk kami sampaikan di sini, Pak. Baca di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 juga, Pak. Yang sedang mengikuti seleksi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu, Pak. Yang sedang mengikuti seleksi itu tidak bisa dirumahkan dan mereka harus digaji, Pak. Undang-Undang Nomor 20 itu bunyinya. Sementara saat ini mereka dirumahkan, Pak. Ini bagaimana kebijakan? Ini bagaimana dengan pemerintah daerah ini menerjemahkan undang-undang model kayak begini? Pak, edaran itu adalah turunan dari undang-undang. Undang-undang kedudukannya lebih tinggi, Pak. Jadi ini yang kemudian kami harap. Kalau ya, mohon maaf, bapak-bapak pimpinan DPR, kalau bicara kami menghakimi, kami bisa menghakimi, Pak. Kami bekerja lebih dari 2 tahun. Saya yang menginput data kami teman-teman yang waktu itu dikirim ke sana tidak masuk di dalam database BKN, Pak. Ini kami punya hati, Pak. Bapak lihat ibu di belakang saya nakes, Pak. Persoalan keramonongga. Nyawa beliau jadi taruhan, Pak. Dia tinggal di atas untuk kemudian menjahit luka-luka orang yang kena luka di atas, Pak. Ibu nakes yang di belakang ini, Pak. Nyawa beliau jadi taruhan, Pak. Hari ini tidak masuk di dalam database BKN. Tolong, Pak. Kami minta lewat kesempatan ini kepada pimpinan-pimpinan DPR, tolong, Pak. Ini dipertegas poin ini. Demikian dari kami. Waktu selanjutnya kami kembalikan. Baik, selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua yang terhormat pimpinan negara Kabupaten Fakfak, yang terhormat pimpinan sidang, Ibu Sekretaris, dan wakil ketua, semua anggota DPR yang kami hormati, pimpinan pemerintah yang ikut hadir. Saya langsung saja, saya pikir sudah jelas Bapak Ibu. Nama saya Hamzah Tungging, Ketua Aliansi Honor Non-Database Kabupaten Fakfak. Di sini saya bicara ke proses ya Bapak. Kenapa daerah lain bisa kami Fakfak tidak bisa? Fakfak juga sama dengan daerah lain. Di sini saya dekatkan bahwa tolong Bapak Ibu lihat kami. Kebijakan sebagai anak negeri di atas negeri kami sendiri ini seperti apa? Bapak Ibu, saya titip sekali, saya mohon pimpinan DPR dari partai politik bahkan dari fraksi khusus, kami mohon. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Nembik koi. Amanggit koi. Perkenalkan, nama saya Samsul Kwaras. Saya berasal dari Kampung Wambar. Saya orang Baham yang hari ini datang ke hadapan Bapak Ibu. Hati saya menangis kepada bapak-bapak sekalian sebagai kami hidup di atas tanah dan negeri ini. Hari ini saya mau sampaikan kepada bapak dan ibu sekalian. Kita boleh bicara undang-undang, kita boleh bicara regulasi, tapi untuk negeri tanah Papua khususnya di atas tanah Baham ini, kami butuh kebijakan.
Di mana otonom, di mana otsus itu berlaku. Hari ini banyak anak-anak Fakfak, anak-anak Baham yang tidak terdata dalam database BKN sebagaimana data yang Bapak Ibu pegang itu kurang lebih 95% itu kami anak-anak negeri yang ada di tanah ini. Untuk itu dengan kerendahan hati kami minta supaya Bapak Ibu ini jangan menilai pakai prosedur aturan, tapi bagaimana menilai itu dengan hati. Nia minomi nemi biheregani. Saya punya bapak-bapak dari unsur DPR Otsus, kami sangat berharap Bapak dorong kami berjuang untuk masuk ke sini untuk memperhatikan hal-hal khususnya kami anak-anak yang ada di negeri ini, agar semua yang kami sampaikan ini menjadi harapannya mewakili teman-teman saudara dorang yang ada di bawah dari sekian ribu yang datang ini, sehingga bisa terakomodir dalam database BKN Kabupaten Fakfak. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada kata dan bahasa yang menyinggung hati Bapak Ibu sekalian. Dari tempat ini secara pribadi maupun secara organisasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang perlu dapat kami sampaikan. Billahi sabilil haq fastabaqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Nibit koi, amanggit koi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita pun sama-sama sudah mendengar apa yang menjadi harapan daripada kelompok adik-adik aliansi ini, bahwa satu saja harapannya mereka bisa ada dalam database BKN. Untuk itu, ini menjadi tanggung jawab kita bersama antara eksekutif dan legislatif, yang mana tadi sudah bersepakat bahwa tim harus segera dibentuk dan kita akan sama-sama perjuangkan ini. Dan kalau kita sampai di Jakarta, kalau bisa mereka dari aliansi pun diikut sertakan ke sana, sehingga mereka bisa dengar langsung apa yang menjadi kebijakan dan keputusan daripada Menpan RB di sana. Ya, untuk itu saya pikir adik-adik aliansi sudah bisa mendengar tadi dan kemudian bisa menerima. Dan saya harap adik-adik bisa bersabar, karena ini tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Kita juga butuh proses dalam hal ini. Untuk itu, teman-teman aliansi yang menjadi promotor daripada yang ada di bawah sana, tolong berikan pengertian juga yang baik sehingga mereka paham. Ya, kami tidak tinggal diam, kami legislatif juga tidak tinggal diam. Kami akan bersama-sama dengan eksekutif untuk memperjuangkan hak daripada adik sekalian. Ya, seperti itu. Ya, begitu saya berikan kesempatan lagi kepada Pak Ketua Komisi 1 untuk menyampaikan beberapa hal kepada Pak Ketua. Saya silakan. Baik, mungkin saya langsung saja. Kepala BKPSDM, tadi adik-adik orang punya tuntutan ini, tadi beliau sampaikan 2024 anak-anak kita yang honorer di Kabupaten Fakfak. Terus kalau dikurangi dengan 850 yang tes pertama dan tes kedua besok 525, berarti masih 1174 yang menanggung nanti. Ketika besok 525 ini seandainya lolos, maka adik-adik ini tuntutannya bagaimana mereka bisa masuk di database BKN. Ini yang kita harus perjuangkan sama-sama, sehingga adik-adik yang belum rezeki ini mereka pun bisa terdaftar di data BKN. Itu yang adik-adik punya maksud.
Karena tadi regulasi atau dari atas sudah turun bahwa 850 saja yang kuota. Dan tahap pertama sudah selesai 325, sedangkan besok ini 525 partai sudah selesai. Maka masih 1000 sekian ratus yang mereka menanggung. Tidak ada yang mereka masuk untuk keadaan. Ini yang kita sama-sama hari ini ya lebih syukur lagi Bapak Asisten 1 dan Asisten 2 kita terakhir itu membentuk tim itu saja yang lebih cepat. Dan mungkin saya sebagai Ketua Komisi 1 saya Kemenpan saya tidak mau yang perwakilan Papua, saya tidak mau. Saya mau yang dia punya deputi. Kita harus ketemu yang deputi supaya memberikan kebijakan yang tepat. Yang kita pergi ketemu yang perwakilan Papua dan Papua Barat. Nanti dia memberikan penjelasan, tidak ada yang bisa kita pegangan dasar hukum yang tepat atau kita mau kembali sampaikan yang ada ini tidak terlalu signifikan. Maka kita DPR khusus Komisi 1 punya mohon besok seandainya tim berangkat harus ketemu deputi. Sehingga yang 1174 misalnya, sisa ini kita apa bisa lolos di data PKN atau tidak, kita harus pertimbangkan itu. Tapi kalau mau kembali ke perwakilan, saya pikir saya pribadi saya tidak mau. Jujur saya pribadi tidak mau. Nanti dia hanya menjelaskan saja, tidak bisa memberikan keputusan. Ya mungkin itu saja. Teman-teman Komisi 1, Pak Ketua DPR Kabupaten Papua, Wakil Ketua, kita sama-sama sinergi untuk melihat adik-adik kita yang sekian ribu yang nanti besok menang. Kita harus berpikir bersama. Karena tadi Pak Kepala BKPS itu bilang besok ini tes kedua hanya kotanya 525 saja. Berarti sisanya ini mau dikemanakan. Sedangkan yang tadi saya dengar lagi itu di rumah sakit ada apa? Sementara ini mau total dan untuk pasien lebih banyak. Ada yang honor di nakes ini sementara sudah dirumahkan. Bahkan juga tenaga guru di semua kampus ini sudah dirumahkan. Kewalahan kita di negeri bahan ini. Pokoknya sebagaimana. Maka oleh sebab itu kami DPR siap untuk tetap membantu pemerintah untuk kita pergi lebih barang ini. Asal intinya kita ketemu orang-orang yang penentu kebijakan saja. Jangan kita ketemu yang orang-orang di bawah di sana. Mungkin dari saya begitu, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ketua Komisi 1. Pak Ketua ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Baik, terima kasih Saudara pimpinan rapat, Kepala BKPSDM dan rekan-rekan BKPSDM. Undang-undang yang disampaikan oleh saudara tadi itu menjadi rujukan kita untuk kemudian kita bisa diskusi dengan kementerian yang ada di Jakarta. Tolong dipelajari itu Undang-Undang 2023. Nah, kalau yang disampaikan saudara tadi Undang-Undang 20 dan 2023 itu dengan sendirinya undang-undang atau aturan terdahulu itu digugur secara hukum begitu. Dan kemudian kalau memang undang-undang itu yang kita pakai, maka dengan sendirinya 1261 ini itu terakomodir secara otomatis. Kalau undang-undang ini yang kita pakai, maka tugas BKPSDM tolong kaji itu undang-undang secara baik dan berikan kepada pemerintah ataupun tim yang nanti akan berangkat ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua itu karena kami ini komunikasi agak susah dengan BKPSDM, sehingga pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa BKPSDM itu tugasnya bukan hanya datang tahun penerimaan PNS baru kemudian sibuk, tetapi sumber daya manusia dari aparatur sipil negara yang ada di FAK ini juga harus diperhatikan baik. Kalau bapak-bapak yang duduk di sini ini semua pensiun,
maka terputus ini generasi yang di bawah ini. Sumber daya manusianya juga harus dipikir. Tadi kami sudah diskusi dengan Bupati dan Wakil Bupati bahwa di dalam pemerintahan yang sekarang ini jangan mutasi sembarangan, karena nanti tidak ada pengkaderan di situ. Contoh, di BKPSDM kemudian baru berapa tahun dia sudah pindah ke dinas yang lain. Nah ini bagaimana mungkin dia bisa tahu kinerja di dalam BKPSDM itu sendiri. Nah itulah tugas dari BKPSDM itu memberikan pertimbangan kepada bupati dan wakil bupati terkait dengan itu. Itu mungkin Pak Asden yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya pikir Pak Asden ada yang silakan. Terima kasih Ibu Sekretaris yang saya hormati Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Pak Ketua Komisi, dan semua Bapak Ibu, kawan yang terhormat, dan saudara-saudara adik-adik dari aliansi yang hadir, masukan, saran, kritik, kami sudah mencatat baik dan akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk kita masing-masing sesuai dengan jalur kerja kita sendiri. Menurut catatan saya di sini, izin Pak nanti kalau saya bukan salah dari Pak Maraban untuk dasar adalah ada 3. Yang pertama adalah bentuk tim baik di Pemda. Kemudian yang berikut adalah membahas ini di rapat kerja bupati. Kemudian yang ketiga adalah data. Data ini adalah data dari Pemda dan juga dari teman-teman dari bagian Pemda ini. Izin Pak, ini kepegawaian dan hukum Pak untuk mengkaji aturan tadi. Oleh sebab itu bagian ini akan kami teruskan, dan lewat kesempatan ini izin Bapak Ketua dan juga bila perlu Gubernur bikin rekomendasi saran dari Pak Wakil Ketua tadi. Bahasa beliau saya tangkap sederhana sekali. Terima kasih Bapak. Yang satu dia jangan ya Pak. Terima kasih Bapak, akan kami sampaikan supaya masukan saran yang tadi disampaikan baik dari kita semua akan kami teruskan. Mudah-mudahan ini dibicarakan di internal masing-masing kita dan bisa atas seluruh Tuhan yang Maha Kuasa apa yang kita bicarakan hari ini bisa terselesaikan. Mungkin dari kami demikian, atas nama pemerintah daerah saya mewakili Pak Sekda dan teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami apabila ada hal yang kurang dan mungkin tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Terima kasih, saya kembalikan Pak. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Asisten 1. Ya silakan. Saya saran saja terkait masalah data. Ini kan adik-adik dari aliansi kan memiliki data juga. Nah kemudian data BKPSD yang lengkap mungkin ada di BKPSD ya, untuk data 24 orang yang non database itu. Nah kalau bisa diserahkan diberikan kepada kami Pak. Kami tidak perlu lagi tutup-tutupi karena kita berjuang untuk mereka semua. Maka mari kita sama-sama mengcross-check data dengan baik. Nah kemudian ini adik-adik yang di sini baru 1.226 ya. Mengatakan kali ini lengkap sekali Pak. Kayaknya data ini cukup akurat gitu, karena ada tahun SK tahun pertama, pengangkatan yang awal dan sampai dengan akhir. Nah kemudian tanggalnya, bulannya ya. Nah nanti ini kita sinkronkan Pak. Kita sinkronkan data dari BKPSDM dengan ini. Apakah ini sudah masuk dalam data 2024 itu tidak? Gitu. Nah ini data ini kita clearkan dulu Pak sebelum kita bicarakan nanti. Karena jujur kami DPR akan konsisten untuk mengawal ini Pak. Untuk kita kawal ini. Karena ini sudah menjadi komitmen kami. Tadi diskusi dengan Pak Bupati, ini sebagai prioritas untuk kita kawal. Gitu ya. Saya mohon data itu marilah kita berbagi lah. Karena saya sudah ulang-ulang Pak, bila data ini Pak. Sampai hari ini kami belum dapat, kami hanya
Terima kasih Pak Wakil. Kemudian saya sekali lagi sampaikan kepada adik-adik aliansi bahwa kalian sudah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Asisten Satu tadi, bahwa akan ada bentuk tim, kemudian terkait dengan rekomendasi yang akan diperjuangkan dan juga data yang akan disampaikan. Untuk itu saya pikir ada yang bisa terima ini dan kemudian nanti disampaikan kepada teman-teman yang ada di bawah sana sehingga semua kita bersabar, ya. Kesempatan ini kami dari Komisi 1 juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak dari eksekutif apabila dalam rapat ini ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Kami juga mohon maaf, tapi sesungguhnya sesungguhnya kami tidak mencari kesalahan, tapi kami bagaimana mencari solusi yang terbaik buat ketemu saudara yang ada di depan ini. Untuk itu ada yang mau disampaikan? Silakan sebelum saya tutup. Baik, ini mungkin saran saja kepada BKPSDM terkait dengan kelibatan aliansi. Mungkin Bapak dan BKPSDM bisa bikin dalam bentuk dokumen. Maksudnya supaya kita dilibatkan di dalam. Untuk nanti kemudian sama-sama perjuangkan hak-hak kami di BKN. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, itu permintaan dari adik-adik aliansi, tolong dipikirkan. Ya, untuk itu, ini zamannya Kartini, ya sudah waktunya sudah masuk ya tanggal 21 yang mana hari Kartini. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Ibu di belakang sana untuk menyampaikan keluh kesah yang ada di hati Ibu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Ibu sebutkan nama ya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya langsung saja Ibu ya. Saya ingin bertanya saja, dan nama saya Denita dari Puskesmas Kramomongga. Saya di atas bertugas, bahkan sudah bilang dirumahkan ya Bu ya. Saya dirumahkan, namun pasien semakin ada yang datang di ketuk pintu rumah saya untuk melayani. Itu yang saya harus pertanyakan, apakah karena kami dirumahkan masih bisa pegang pasien atau tidak bisa sama sekali? Karena selama saya ada di atas, mulai dari kerusuhan sampai sekarang ini, saya tetap ada di atas. Dan saya tidak pernah kemana-mana, bahkan waktu kerusuhan, hanya saya yang bertahan di atas sana. Tidak ada yang orang lain, ASN pun tidak ada, semua kabur. Saya sampai sekarang yang saya tidak terima itu, kok sampai saya tidak bisa masuk di dalam database ini. Bahkan saya janji dari kami sendiri, tapi tidak. Nyawa saya taruhannya, betul. Nyawa saya taruhannya. Saya melayani sampai brimob yang masuk di dalam hutan sana kembali di saya untuk saya jahit. Semua saya punya bukti, ada semuanya. Melahirkan ibu-ibu ini melahirkan di depan rumah saya, di atas ambulans saya layani sendiri. Itu viral loh, masuk kemarin di data-datanya tentara, karena tentara yang bantu saya. Tidak ada yang bisa ikan saya, kasihan. Yang saya sayangkan itu, kok kenapa kami tenaga kesehatan hanya dilihat sebelah mata? Kerusuhan kemarin, harusnya mereka lihat kami yang betul-betul kerja. Kami yang honor, tidak ada yang dilihatkan. Bahkan ada yang
baru 1 tahun saja DP kerja sudah masuk di dalam database ini. Kasihan loh, kan saya ini sudah mengabdi di atas 4 tahun. Sampai sekarang saya tidak masuk di dalam itu. Yang baru datang saja, masuk. Kasihan sekali. Hampir setiap hari atau setiap malam subuh pun saya jalan di rumah-rumah. Di waktu pas kerusuhan kemarin, teman-teman saya panggil, kamu turun? Saya bilang tidak. Saya tetap akan kerja di sini. Siapa yang melihat sepunya masyarakat di sini kalau bukan saya? Kamu semua turun, silakan. Saya nyawahannya di sini. Saya taruhannya. Saya tidak pernah sedikit pun saya punya keluarga saya tinggalkan untuk mengabdi di atas ini. Coba bukalah mata Bapak Ibu sedikit untuk kami yang tenaga honor. Baik Ibu, ya. Mari kita ya, baik. Ini pimpinan rapat. Iya. Silakan Pak Wakil Ketua. Baik, terima kasih. Dari awal saya sudah sampaikan, kalau kita itu menempatkan etis dan nilai, maka kita bisa lihat hal yang model tadi. Tapi saya pikir kita ini tidak. Itu satu. Kedua, saya mau tanya dari Kepala BKPSDM sampai bidang-bidang yang ada duduk di depan ini, dan mungkin ada yang tidak sempat hadir ini, sudah kerja berapa tahun bertugas di BKPSDM. Bisa jawab jam sekarang juga Pak Asisten 1. Yang tugas di depan ini Kepala BKPSDM, Sekretaris, dan bidang-bidang ini sudah tugas berapa tahun? Izin, saya minta pemerintah jawab. Terima kasih Pak Wakil Ketua. Saya 1 Maret 92 di Kokas. Jadi kalau hitung sekarang 3. Tidak. Yang saya minta tugas di kantor BKPSDM. Sebagai Kepala BKPSDM, sekretarisnya dan semua kepala bidang. Kenapa saya tanya begitu? Karena tadi banyak hal sudah disampaikan. Itu tidak dokumentir. Kalian tidak kerja maksimal. Tidak kerja maksimal. Makanya data banyak itu tidak masuk. Memang benar, kepala OPD ada yang tidak kerja maksimal. Tapi kan itu tugas kalian. Di BKPSDM tidak boleh pilih-pilih orang. Datanya ada, kamu ada kasih masuk yang 2023. Terus yang ini sampai setengah mati ini. Kalau saya pakai proses hukum saja. Dengan banyak bukti. Bawa pengaduan ke proses hukum. Itu kalau saya. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kami terima kasih sekali setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu yang sudah mengabdi cukup luar biasa. Ya. Saran saya begini, apa yang tadi dipertanyakan dijawab oleh Kepala BKPSDM dulu. Kita ini malam jam 8 harus sidang lagi. Jadi kami ini belum pulang di rumah. Jadi kita sudah dengar banyak hal yang disampaikan. Kemudian pimpinan rapat sudah menyampaikan, sudah mendekati kalimat kesimpulan penutup, sehingga satu poin itu dulu dijawab. Nah, kemudian baru disimpulkan semua. Terima kasih. Oke, baik. Saya ulang lagi. Kami terima kasih kepada pengabdian Ibu yang sudah mengabdi sungguh luar biasa. Begitu Pak Kepala BPKSDM, tadi apa yang sudah menjadi keluh kesah daripada Ibu sudah disampaikan, tolong Bapak menyampaikan.
menyampaikan apa yang beliau tanyakan tadi. Silakan. Terkait dengan Ibu tadi. Ibu saja. Iya, makasih Ibu Sekretaris, Ibu Demita yang saya hormati. Tadi keluh kesah tadi itu kita semua mendengar tanggal 15 Agustus tahun 2024 itu menjadi perhatian bukan BKPSDM saja. Sebab kalau kita bicara regulasi tidak akan habis-habisnya. Ini Pak, izin Pak, saya tadi beliau cuma menanyakan apakah beliau bisa kerja atau tidak, karena beliau tinggal di atas mengabdi, sementara beliau tidak terdata dalam database. Itu aja Pak, baru dijawab. Iya, sudah dirumahkan, tapi beliau boleh mengabdi atau gimana? Itu saja yang menjadi pertanyaan. Terima kasih. Bicara dirumahkan dan tidak, itu bukan kewenangan BKPSDM. Itu kewenangan pimpinan. Jadi mohon maaf, itu yang bukan ranah kami. Kami sangat hati-hati sekali kalau bicara kebijakan, bukan BKPSDM. Jadi terima kasih Bu, saya tidak bisa jawab, mohon maaf. Sebab jangan sampai saya salah. Yang mau kesini saja saya harus lapor pimpinan dulu. Apa saya bisa jawab atau tidak. Jadi kalau yang untuk itu dengan segala hormat untuk rumahkan dan tidak itu kami di BKPSDM tidak bisa menjawab. Terima kasih Bu. Baik, begitu kami mohon masukan daripada Pak Asisten terkait dengan apa yang tadi disampaikan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Apa yang tadi disampaikan, kami akan teruskan ke pimpinan untuk bisa diteruskan. Oleh sebab itu, izin mungkin saya menambah sedikit. Mari kita cari solusi untuk menyelesaikan bagian ini. Kami juga meminta kita semua dukungan doa yang kuat. Kalau tidak, maka tidak bisa kita karena bukan mengurus hati Bapak kita semua. Tetapi kami pemerintah daerah tetap berupaya keras untuk ada yang di Bapak bagian kita itu kita mendapatkannya. Kami juga mohon dukungan itu. Maka tadi kami sampaikan dan apa yang kami bicarakan di sini adalah batasan dari tidak bisa kami keluar. Contoh sedikit tadi disampaikan, saya juga disampaikan untuk misalnya kalau ada wartawan tidak boleh, karena itu bukan kewenangan saya. Bagian ini harus kita ikuti secara baik. Mungkin demikian, saya kembalikan waktu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Asisten. Ibu sudah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Asisten, Pak Kepala BKPSDM. Saya tambah sedikit. Ya baik, terima kasih Pak Asisten. Mungkin kalau saya secara ini kami mohon sampaikan ke Pak Bupati dalam bentuk bisa nanti sampaikan terkait secara tertulis bahwa untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan yang memang kita tahu faktanya di lapangan kekurangan Pak. Kemarin saya baru selesai sidak di rumah sakit daerah, itu ruang farmasi atau ruang apoteker kosong, ditutup di UGD. Kemudian ruang laboratorium tutup. Ada 3 ruangan tutup yang disediakan di seputaran UGD. Alasan mereka karena mereka dirumahkan Pak, yang tugas di situ sehingga tutup. Sementara apotek untuk di seputaran UGD ini emergensi itu harus pelayanan cepat. Kalau bisa jangan tutup Pak. Bagaimana caramu? Saya sampaikan ke Pak Bupati untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan itu bisa menjadi kebijakan pemerintah daerah. Itu untuk bagaimana bisa mengisi kosongan. Karena hal ini memang hal dua ini untuk kesehatan dan pendidikan tidak bisa kita ini Pak. Gitu. Kalau itu saya kira
Masih nanti akan menyampaikannya. Terima kasih. Ya, saya pikir Bapak Ibu semua yang ada dalam ruang rapat ini, tadi kita sudah dengar juga Pak Ketua sudah sampaikan bahwa sebentar malam kita ada agenda penutupan sidang LKPJ. Untuk itu saya pikir ada yang sudah paham apa yang disampaikan, dan kemudian sekali lagi saya kesabarannya, ya. Untuk itu maaf deh, sudah nanti setelah itu ya kita sudah tutup karena sebentar kita ada agenda lain, ya. Ya, untuk itu sekali lagi saya sampaikan bahwa apabila ada kata yang kurang berkenan dari kami anggota DPR yang ada di sini dan pimpinan lewat Komisi 1, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian.